Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Aprilia, NIM 1810201129. Saya dari PSIK 5B. Di sini saya akan melakukan pengumpulan tugas fikih anti korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang merupakan kata kerja dari corrumpere dan mempunyai arti rusak, memutarbalikkan, menggoyahkan, atau menyogok. Menurut bahasa, korupsi berarti suatu tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, maupun dari pihak lainnya, yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dan tidak benar, atau dapat disebut ilegal dalam menyalahgunakan kepercayaan publik, yang telah dikuasakan kepada seseorang ataupun beberapa orang guna memperoleh suatu keuntungan sepihak saja. Faktor terjadinya korupsi. Faktor terjadinya korupsi dibagi menjadi dua. Yang satu internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi tiga, yaitu satu, sifat tamak atau rakus manusia. Yang kedua, gaya hidup konsumtif atau gaya hidup yang mewah. Tiga, moral yang kurang kuat. Selanjutnya yang kedua, faktor eksternal dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua yaitu faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi. Dilihat dari dua sisi. Di sisi satu, aspek perundang-undangan. Di sisi dua atau sisi lainnya dari lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Faktor penyebab terjadi korupsi dari sudut pandang organisasi antara lain kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan. Cara pencegahan korupsi. 1. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Yang kedua, himbauan kepada masyarakat. Yang ketiga, penguasaan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, upaya edukasi kepada masyarakat. Dampak 1, 2, 3. Dampak adanya perilaku korupsi. Korupsi berdampak buruk bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Dalam negara yang maju, risiko terjadinya korupsi sangatlah kecil, karena orang-orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang kritis serta teknologi yang maju untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Selain itu, di negara maju, kesejahteraan individu senantiasa terjamin, yang akan menghindarkan individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang sifatnya buruk seperti halnya korupsi. Hal ini bentuknya sangat berbeda bagi negara yang sedang berkembang. Orang-orang yang ada di negara berkembang masih sangat sedikit yang peduli terhadap negara, sehingga pada penguasa memiliki celah yang besar untuk melakukan korupsi. Salah satunya terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Dampak dengan adanya korupsi di negara berkembang adalah menghalangi perekonomian untuk rakyat, sehingga rakyat akan semakin sengsara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.